Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyati wa sahabati ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Wa ya rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la man yasma'una wa la man hawalaina syaqiyya wa la mahruma. Allahumma aftah masami'a qulubina bijahil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma kama wafaqtana lil ilmi wat ta'limi wawafiqna Allahumma lil fahmi wal amali bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'al majalisana majalisa Rasulillah wa ayyamana ayyama Rasulillah wa layaliyana layaliya Rasulillah wa syarah sudurana bi ulumi Rasulillah wa amla qulubana bi hubbi Rasulillah wa adliq alsinatana bi anwari salati wassalami ala sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa adkhilna fi hisni Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alim anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Allahumma inni a'udzubika an a'dilla wa dhalla wa zilla wa zalla wa udhilla ma wajhalu jala alayya wa alayya thumma ila hadratin nabiyyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila ikhwanihi minal mursalin wa azwajihi ummatil mu'minin wa dhurriyyatihi wa ahli baiti wa sahabati ajma'in wa jami'il awliya'i wa salihin wal ulama'il amilin wa musannifin محمد وأحمد الغزالي ولمشايخنا ومعلمينا وآبائنا وأمهاتنا بأن الله يرحمهم ويولي درجات بالجنة ويعيد علينا من بركاتهم وعصارهم وعلومهم وأنوار بالدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Buka Hanjasim Kuring, ini masih bait ke-54 halaman 57 masih ngebahas qala al-muallif rahimahullah wa alzamal khalqa tasdiqahu fi jami'i ma akhbara anhu fi amri dunya wal akhirah wa alzamahum ittiba'ahu wal iktida'a bihi faqala wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Maka dinazamkeun terus semangat ti awalinya mengulangi ya. Pilar ke-10 mengimani kenabian. Maka Bismillahirrahmanirrahim. 10 yakini tentang kenabian, segala hal yang dengannya berkaitan. Para nabi utusan maha kuasa, lewat malaikat wahyu diterima.
Quraisy yang ummi dia Muhammad. Untuk seluruh bangsa di muka bumi, Arab, Ajam, Jin. Nabi kita paling mulia. Muhammadur Rasulullah. Nah, toh cekap bikinnya lah. Ya, bait ke-54. Tipayun terus dibahas bahwa di antara prinsip keimanan ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah meyakini bahwa apapun kabar yang Nabi sampaikan, mau urusan agama, urusan dunia, urusan akhirat, wajib diimani, wajib dipercaya. Bahwa semua yang Nabi sampaikan itu seperti di dalam Al-Quran, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Bahwa tidak ada satupun ucapan Nabi yang timbul dari hawa nafsu. Tidak ada satupun kata-kata Nabi yang sumbernya adalah hawa, keinginan nafsu. Semua yang Nabi katakan adalah wahyu. Nah, ketika menafsirkan ayat ini maka para ulama membagi wahyu itu dua, ya. Wahyu Qur'ani yaitu Al-Quran, sareng wahyu sunnah berdasarkan ayat dia. Karena kalimatnya jelas. Wa in huwa illa wahyu yuha. Nutku Nabi itu enggak ada lain adalah wahyu yang Allah berikan kepada beliau. Maka percaya, tipe untuk dicontohkan ya, bahwa apapun ayat atau hadis yang penafsirannya memberikan kesan kekurangan kepada Nabi, yang memberikan ketidaksempurnaan Nabi, yang penafsirannya bertentangan dengan prinsip-prinsip kemaksuman Nabi di Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah, maka penafsiran tersebut itu harus dipikirkan ulang, harus ditinjau ulang, harus dikembalikan kepada penafsiran yang sesuai dengan yang muhkamat. Yang muhkamat itu yang pasti. Apa yang pasti? Bahwa Nabi itu maksum. Semuanya dikembalikan ke dinya. Naon wae pembicaraan tentang Nabi, baik ketika menafsirkan ayat atau hadis, kalau kesannya menurunkan derajat Nabi, kalau isinya bertentangan dengan kemaksuman Nabi, itu harus dihindari. Ya, itu yang dimaksud baris kedua, kedua, apapun kabarnya wajib dipercaya, urusan dunia akhirat tak beda. Ayeuna baris terakhir tina bait 254, baris kedua berarti. Perintah lakukan sekuat tenaga, larangan tinggalkan, janganlah disisa. Nah, prinsip mengimani Nabi berikutnya adalah apapun perintah Nabi fakhuzuhu wa manahakum anhu fantahu. Perintah lakukan sekuat tenaga, larangan tinggalkan, jangan disisa. Ini prinsipnya. Kalau Nabi memerintahkan sesuatu, lakukan semampunya. Fa'tu minhu mastata'tum. Satiasa samaksimalna lakukan.
Sehingga ketika melakukan perintah mungkin ada satu kondisi yang tidak sempurna. Ketika melakukan perintah Nabi, ketika menjalankan ajaran Nabi, ajaran Islam, mungkin ada satu situasi yang di situ tidak bisa 100% persis seperti yang Nabi perintahkan. Nggak apa-apa, lakukan semampunya. Nah dari situlah maka muncul syariat kemudahan-kemudahan di ajaran Nabi. Dari situlah misalnya muncul solusi-solusi ketika situasi atau kondisi yang maksimal tidak bisa dilakukan. Contohnya, misalkan yang banyak terjadi. Nabi terus jelas menyuruh kita sholat dengan berdiri gitu ya. Menyuruh kita sholat dengan menghadap kiblat. Menyuruh kita sholat harus wudhu dulu misalkan. Maka ini harus kita upayakan semaksimal mungkin. Kalau sudah pada batas maksimal, berusaha berdiri, ternyata nggak bisa. Nah udah, kalau nggak bisa berdiri, apa maksimalnya? Maksimalnya bisa duduk, ya udah duduk aja. Duduk diupayakan, ternyata nggak bisa juga. Apa maksimalnya selain duduk? Bisanya berbaring, biasanya telentang. Jadi maksimalnya di situ. Akhirnya misalkan bersuci, maksimalkan dengan wudhu. Wudhunya tilu kali gitu kan. Wudhunya lengkap, pasunatana, kewajiban-kewajibannya. Tetapi ketika tidak memungkinkan, karena faktor apapun ya nggak usah dipaksakan. Misalkan contoh di nabuah wudhu. Ketika wudhu ada keterbatasan waktu dan air, maka justru kita diwajibkan membatasi diri dina anu fardu. Ieu lamun cai teh, lamun orang wudu lengkap tilu kali sunatna lengkap, ieu cai sigana kakarang ngabasu panangan ge seep, maka fardu. Kan Nabi memiwarna kan gitu, Nabi ini kan duduk tiga kali lengkap lah hadis-hadis hukum wudu. Iya wudhu teh memang kada aya sunat na aya fardu, tapi lamun pasunatan wudhu dilakukan ieu waktu saya panten gitu. Sedangkan ieu teh tos kasiangan misalkan. Waktu kan sabar menit deui gitu. Lamun dietang jeung wudhu jeung mapana jeung wah maka itu. Mas tata'tum, lakukan semampunya. Ayeuna urang nuju netepan. Contoh ada situasi seperti orang di pesawat. Ketika kita di pesawat, enak orang lagi tenyanak tanah gitu kan, nu haji umroh atau nu perjalanan jauh, gimana? Air nggak ada, berarti pakai apa bersucinya? Nggak bisa maksimal pakai air. Apa yang maksimal? Pakai debu. Debu pun nggak ada. Dan nyanak teu aya, nyanak teu di sekitar kita ada debu. Ia berpegang teguh misalkan pada mata Syafi'i, gimana? Gimana Ibu? Mas tata'tum, lakukan semampunya. Apa yang mampunya? Yang wudu nggak bisa, tayamum nggak bisa. Gimana? Tetap sholat? Tetap sholat. Tapi sholatnya tanpa bersuci dulu. Disebutnya sholatu faqidi tohuroin. Sholat orang tanpa bersuci. Ada. Karena Nabi yang penting sholat gitu. Sok sholatnya wudu heula, teu tiasa wudu. Sok sholatnya tayamum heula, teu tiasa wudu, teu tiasa tayamum. Sok we sholat walaupun tanpa bersuci, tanpa tayamum. Ayeuna mayun ka kiblat. Urang teh tos ngupayakeun gitu. Tos ngupayakeun maksimal. Wah, milari nganggo kompas misalnya, kompas milari tataros niat tanda segala macam, we menghadap ke satu arah. Setelah beres lalu berangkat nu ngawartosan gitu kan. Nah, itu dianggap udah melakukan perintah, datos aya maksimal. Atau seperti di pesawat yang tidak mungkin kita baik berangkat atau pulang kan nggak ngadap Ka'bah. Berarti nggak mungkin di pesawat sholat dengan menghadap ke kiblat. Gimana? Apakah jangan sholat? Enggak, sholat tetap. Karena perintahnya sholat. Lakukan sholat walaupun
tanpa menghadap kiblat. Nah, dari situlah kata Imam Nawawi muncul yang disebut istilah salat li hurmatil waqti. Nah, itu muncul dari prinsip bahwa melakukan perintah Nabi semampunya, sekuat tenaga. Baru mengatakan tidak teh kalau yang udah maksimal ulah nembe naon dicoba atau nembe ninggal situasi can mempelajari secara betul-betul terus nyimpulkan teu mungkin. Kalau udah betul dipelajari dan itu tidak mungkin baru lakukan sekuat tenaga. Kumaha untungna Bapak Ibu anu kitu punten. Aya jalmi salat nama salat tapi tanpa wudu, tanpa bersuci, salat nama salat tapi tanpa menghadap kiblat dalam kondisi sudah sekuat tenaga diupayakan tadi, tapi nggak mungkin tapi tetap salat. Apa yang terjadi? Secara fikih sholatnya tidak memenuhi syarat, tetapi secara prinsip ketaatan kepada Nabi dia sudah maksimal. Seandainya dia maut wafat sebelum dia mengqadha sholat itu, dia dianggap sudah imtisal, dianggap sudah melakukan perintah sholat, mawal dihisab beda sholat. Ini untungnya karena sudah melakukan perintah sekuat tenaga. Nuwawi kunaon dina prinsip melakukan perintah seperti bab sholat paling utama itu tidak ada alasan apapun untuk meninggalkan sholat. Nggak ada. Nggak ada alasan waktu, nggak ada alasan pakaian, nggak ada alasan. Nah terutama kangge mundur jamaah orang mentenya kerawanan jamaah masyarakat ketika bepergian jauh sok aya kesan menyepelekan sholat. Terus didugikan ti payun, hati-hati bahwa kalau kita menyengaja mengqadha sholat itu sama dengan sengaja tarkus sholat. Itu dosa besar. Sengaja ngodoan sholat angkewe misalkan, menuju perjalanan jauh. Ayo Bapak Ibu netepan heula. Dengan gampang dijawab, angkin we bade di bumi, bade di qadha, itu dosa besar. Itu sama dengan sengaja meninggalkan sholat. Begitu terus hayu ayeuna netepana, aduh iya teraos anggoana kumaha? Baseuh atau iya nganyana kurang kali, iya kumaha anggoana kanajisan. Iya murang kali utah kan muntah najis. Gitu. Kumaha? Nah, anggo prinsipnya perintah lakukan sekuat tenaga. Kalau mungkin salin dulu, kalau mungkin beli dulu. Ternyata nggak mungkin juga beli di mana artosna salin tenyanak dan sukatnya moal kieu. Apa yang lakukan? Sholat nggak? Sholat, walaupun dengan pakaian yang najis tadi. Sholat. Apa yang hikmahnya atau apa untungnya buat kita? Naudzubillah wal niyadzubillah, seandainya terjadi sesuatu kaburu maut, maka dia walaupun sholat pakai baju najis dianggap sudah melakukan sholat perintah. Tapi lamun teh walaupun tos kieu punten, walaupun dina teh engkewe sholatna bade di bumi, bade di qadha bae engke, tos dugi ka bumi tos laluasa, maka naudzubillah wal niyadzubillah lamun teh kabur jeung maut, naudzubillah dia dianggap sengaja meninggalkan sholat. Ini hikmah di kajian para ulama bahwa dalam mengikuti perintah Nabi lakukan sekuat tenaga. Islam begitu Pak. Islam tidak membebani gitu. Selalu ada solusi. Kalau carosan Imam Syafi'i bahwa idza dhaqal amru tasa'a wa idza tasa'a dhaqa. Ini kaidah anu dicetuskan ku Imam Syafi'i dina memahami dari dalil agama. Bahwa dina prinsip agama kita ini kalau situasi dhaqa, sempit, heureut, ripuh, riweuh, sulit, susah, maka ittasa'a. Maka solusi untuk mengamalkan agama itu leluasa. Agama itu elastis. Ketika situasinya dhaqa, sempit, agama membuka solusi. Kayak tadi, waduh itu sholat aja, kayak itu kan.
Soke tayamum, nggak bisa udah sholat aja tanpa bersuci gitu kan. Soke sholat, nah doka apa itasa. Tapi sebaliknya upami situasi nuju leluasa, serba mungkin, serba bisa, serba mudah, maka agama sebaliknya doka, maka memberikan aturan ketat. Contoh, urang netepan Bapak Ibu, nuju sarehat sadayana, bujeng-bujeng calik, bujeng-bujeng bari ngagole bari berbaring, pan ngageser sakedik dada ge salat teu sah tuh. Idza tas'adaka, pamilu nuju urang leluasa mah agama teh ketat. Ketat. Ngageser dada ge batal salat. Da tadi teh berarti kiblat. Atau bergerak kan 3 kali tanpa maslahat, tanpa tujuan naon gitu anu berkaitan dengan masalah salat itu batal. Tapi ketika orang nadaka sempit, sulit, maka agama itu seperti itu. Elastis gitu Islam, ini hebatnya agama kita. Seperti dakwaan Allah tipe yang dibahas, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Nah ini ya prinsipnya. Perintah lakukan sekuat tenaga. Terus, nah kalau larangan mah tinggalkan, jangan disisa. Nah pamilarangan mah tak aya istilah semampuna teu aya. Pamilarangan mah totalitas. Teu aya istilah sakieu heula we. Enggak. Kenapa? Karena larangan mah gampang. Hanya berhenti. Beda jeung perintah. Perintah mah melakukan sesuatu fisik. Tapi kalau larangan cuma dia. Contoh, punten Bapak Ibu. Misalkan jangan ghibah. Gimana praktek jangan ghibah? Kan tinggal diam gitu kan. Tinggal diam aja. Tuh apa sulitnya? Kan tinggal diam. Maka nggak bisa misalnya, iya teh kumanya ngomongkan batur teh cantik, nggak bisa. Tinggal tina bab tipayun, bab tobat. Pamik itu kumaha? Sah teh tobatna? Kan teu sah tobatna. Jadi kedah ari bab larangan mah totalitas moal. Ya. Pami Rasul ngalarang anu besar-besar, ngalarang khamar, ngalarang perzinahan, ngalarang sagarupinya, ngalarang anu berkaitan maksiat mata, telinga, tangan segala macam, maka pilihannya hindari, jauhi, jangan disisa. Harus berniat totalitas menghindari. Ketika terjadi, tinggal di nama tobat payun, ketika itu terjadi, urang terjerumus melakukan, maka syarat tobat harus nadam, harus ikhla, harus menyesal, dan harus berhenti seketika, dan harus azam tidak akan mengulangi. Kan itu. Adapun nanti terjadi itu urusan lain. Tapi ketika itu terjadi pelanggaran terhadap larangan Nabi, maka kita harus 100% mengatakan azam saya tidak akan. Misalkan orang emut ayeuna ya, di detik ini emut ngomongkeun batur. Emut naon we? Kedah kieu kalimatna moal menyesal enggak akan. Bahwa kemudian di masa depan gitu ya. Apakah dalam hitungan jam atau hari terjadi itu lain urusan. Pokoknya mah ketika taubat harus ikhla, harus mencabut, berhenti seketika dan bertekad tidak akan mengulang. Upami misalkan istighfar bari dina hatena, itu dukanya mampu mual gitu. Atau gimana ya tinggalkan jangan, kayaknya masih seneng, masih suka, maka teu sah tobatna. Ya urang mah kejar saheula we tobatnya gitu dengan cara itu. Gitu larangan. Larangan tadi yang berkaitan dengan mata, telinga, lidah dan segala macam, maka itu tinggalkan, jangan disisa. Karena dina Qur'annya kayak gitu. Fantahu pami amar ma ayat kalimat mastata'tum, pami amar mah amar perintah mah, pami nahi mah larangan teu aya. Berarti mutlak, berarti apapun situasi harus tinggalkan. Dan insya Allah itu mudah. Insya Allah mudah. Ya, lebih mudah meninggalkan perintah, larangan sebetulnya daripada melakukan perintah. Karena untuk kadang di dalam banyak hal untuk meninggalkan larangan mah cukup dengan diam saja. Ya seperti kia, tong ningali nu haram, gimana? Ketika tunggul,
Ini kia we. Tuh kan. Enggak berat aktivitasnya. Gitu kan. Toh ngadangukeun simple. Jadi kalau ada aturan di sini begini jangan dianggap nah hanya ari karena perintah mah boleh semampunya, kalau larangan mah harus totalitas. Karena memang begitu, mudahnya memang begitu. Justru agama lamun dibalikin malah malah apa? Tidak adil, tidak bijak. Perintah lakukan jangan disisa, harus kalau kata Nabi A harus A, nggak ada solusi. Wah, itu berat. Kayak tadi gampangnya bab sholat. Coba kalau letter luck gitu ya, harus berdiri. Ya kumaha geus pogo jalmina teu tiasa berdiri gitu kan. Puasa harus gimana, zakat, haji segala macam. Wah. Nah ini adalah wujud dari kemudahan syariat Islam disebutkan ke Imam Ghazali gitu. Jadi wa alzamahum ittiba'ahu wal iktida'a bihi. Terus bait ke 55. Patuhi taat dan cinta kepada Nabi, cinta juga semua zuriat Nabi. Nah, prinsip berikutnya, dan ini puncak cinta sebetulnya, adalah patuh, taat, dan cinta kepada Nabi. Patuh, ya bahasa Arabnya al-iqtida, al-ittiba, taat, cinta al-mahabbah, mencintai dan patuh kepada Nabi, itu pasti ya. Cinta kita kepada Nabi Ibu, kedah, walaupun cinta kita sejelek apapun katakan cinta. Jangan katakan duka kan deh. Bapak-bapak cinta ke Rasulullah, duka tuh ulah gitu. Kan we awon ge cintana. Gitu ya. Pasti cintalah, abdi cinta ke Rasulullah. Bahwa cinta abdi memang ngasih awon ya rumaos, tapi abdi cinta ke Rasulullah gitu. Nah cinta itu pasti ya, patuh, taat, cinta kepada Nabi. Upamisor Imam Al-Qadiyad itu sebetulnya tahapan itu 4 ya. Jadi iman ke Nabi, iman dulu, lalu tadi iman itu buktinya adalah tasdik, percaya pada apapun kabar dari Nabi, lalu mengikuti patuh pada Nabi, lalu cinta dan membela Nabi. Lah, pondasinya adalah sholawat dan salam kepada Nabi. Gitu. Mun orang non cinta itu Bapak Ibu memang kadang-kadang buktinya bukan ketika diucapkan, bukan ketika mengatakan saya cinta Nabi, uhibbun Nabi atau bukan sebetulnya. Tapi nanti cinta itu terbukti, misalkan kayak mun orang hayang ngukur cinta Nabi, nu sederhana we Bapak Ibu. Bisa orang hayang ngoreksi, ngevaluasi. Saya sih secinta apa kepada Nabi itu? Gampang, ukuran-ukuran misalkan setersentuh apa ketika nama Nabi disebut gitu. Apakah setiap kali mendengar nama Nabi, Kanjeng Nabi Muhammad plok, insya Allah ayah, berarti radar cintana ayah. Tapi lamun ngadangu disebat Nabi teh, ya damang we. Teu aya beda aja ngadangu disebatkan Jokowi misalkan. Kanjeng Nabi Muhammad SAW, Presiden Jokowi, Gubernur siapa, Bupati siapa. Lamun sami respon hati orang, nah berarti maaf, ada hal yang salah. Nah itu siapa? Abdi tidak bisa memponis, ibu-ibu yang bisa mengukur. Hanya patokannya gitu diantaranya. Kalau ketika disebut nama Nabi apakah dalam bentuk apapun, dalam bentuk seperti ini ceramah atau baca buku atau mendengar bahkan di apapun gitu, mendengar penyebutan nama Nabi Muhammad SAW atau bahkan mungkin Rasulullah unggul atau Nabiullah atau Kanjeng Nabi, plak gitu tah, curing hak hati teh, benten, insya Allah itu alamat ayah. Nah, tapi pamit tadi sok sim kuring misalkan di yang majlis nyebatkan beberapa nama, gitu ya, nama-nama timur, nama tokoh agama, ulama, pejabat, segala macam. Nah, cek itu. Yang kedua, seterdorong apa kita
menyebut nama Nabi secara dalam bentuk zikir. Ayat dorongan eta. Ayat dorongan solawat, dorongan salam. Itu bukti cinta. Pami urang teu aya, biasa-biasa, tidak pernah meluangkan waktu, enggak ada. Gitu. Mu'adz bin Jabal itu pernah bertanya ke Rasulullah, ya Rasulullah, berapa banyak waktu yang harus saya luangkan untukmu, untuk bersalawat ke Nabi. Gitu. Suruh Rasulullah, ya terserah kamu maunya segimana. Suruh Mu'adz bin Jabal, ya Rasul bagaimana kalau 1/4 waktu aja. Pokoknya 1/4 waktu saya untuk sholawat kepadamu. Gitu. Kata Rasul, ya bagus gak apa-apa. Tapi kalau lebih banyak lebih bagus lagi. Suruh Mu'adz bin Jabal teh, ya Rasul kalau gitu aku mau jadiin setengah aja. Setengah waktuku untuk sholawat kepadamu. Mengingatmu. Kata Rasul, ya bagus. Tapi kalau lebih banyak, lebih bagus lagi. Ya Rasul kalau gitu aku terus lihat bagaimana Rasul mendidik sahabat. Kata Mu'adz bin Jabal, ya kalau gitu 2/3 lah. Pokoknya 2/3 dari waktu-waktu luangku aku pakai untuk sholawat kepadamu. 2/3. Kata Rasul, ya bagus. Bagus. Tapi kalau kamu apa? Nama lagi lebih bagus. Apa kata Mu'adz? Rasul kalau begitu seluruh waktuku aku pakai untukmu. Untuk sholawat. Apa kata Rasul? Idzan tukfahammu waktu padamu. Nah kalau begitu maka seluruh keinginan, kepentinganmu terpenuhi, seluruh dosamu diampuni. Nah ini. Mu'adz bin Jabal. Diizinkan gitu ke Rasulullah. Nah jadi orang poinnya itu cinta. Ada enggak? Gitu. Orang niat keretek, dalam sehari begitu. Orang gak tong 1/4-nya. 1/4 jam paling orang. Bukan 1/4 hari gitu ya. Meluangkan, aku ingin dalam waktuku ada yang khusus untuk engkau ya Rasulullah. Nah maka dilatih. Nah, ada enggak yang enggak tahu. Tergantung magnetnya. Kalau di hati Bapak Ibu ada magnet cinta Rasul, magnet mahabbah, magnet induk pasti nyambung. Plak. Dari tisawe, pada tisim kuring, pada tisawe nggak ada ngono, tapi kalau ada magnet akan bekerja. Magnet cintanya. Seperti iya utara sakit itu kan gitu magnet ya. Plak, pasti gitu. Tapi nyalamun tuh punya antara diem atau malah sebaliknya. Nggak bisa dipaksakan. Nah itu cara kita menguji gitu. Ini sedang cara kita mengevaluasi diri menguji. Apa berikutnya? Cinta itu gimana? Cinta itu seterdorong apa melakukan sesuatu karena tahu itu dicontohkan Rasul. Misalkan gini. Contoh Bapak Ibu. Mun bade kulem kan sunnah Rasul kumaha? Abdas heula kan? Abdasnya kada abdas seperti bade sholat. Tinggal bade kulum sanes abdas asal-asalan. Wudu akal di sholat. Jadi bukan berpikir ada ieu marek naon. Bade mau tidur inilah. Ala kadarnya wudu gue. Enggak kata Nabi wudu akal di sholat. Seperti wudu untuk sholat. Nah misalkan gini, apa tuh cinta? Cinta tuh begini. Ketika kita melangkahkan kaki, ya bab di jamban dehnya. Ada enggak dorongan? Saya wudu dari piwarang ku Rasul. Lamun Rasul temi warang ma asa haloream. Jadi yang menggerakkan kaki saya itu Rasulullah. Dan mun teh di piwarang hayong langsung naon ngaguker we gitu. Nya capek, nya tiris, usum hujan ke. Tapi enggak. Kalau ada, itu cinta namanya. Aina salah ke jamban. Ini di zaman ya, di zaman bagaimana cinta bisa tumbuh di jamban. Gimana? Ketika mandi. Aina lamun nu di banyur teh bagian kanan dulu. Ada enggak di hati keretek? Rasul itu menyukai apapun kebaikan yang kanan. Yuhibbut tayamun fi kulli syai. Ada enggak? Tek gitu. Karena hati orang teh bahwa di kanan. Itu mandi memang mandi mana dunia. Tinggal gejebur-gejebur. Tapi kalau orang ada cinta itu akan berkata, kanan dulu. Di hati teh Rasul itu seneng memulai dari kanan. Dan seterusnya. Masuk jamban, kaki kiri, keluar jamban, semua. Nah, di situ. Jadi ada enggak dorongan untuk ini? Simburi emut tahun berapa ya?
2009 atau berapa sarang menuju hajian sarang pun Bapak. Waktu itu berkunjung ke beberapa tempat. Pun Bapak tersentuh ada satu kalimat. Gitu ya. Di situ kalimatnya begini, bahwa jadi untuk diisi titik-titik melakukannya karena mahabbatan li Rasulillah. Aku lakukan ini karena cinta Rasul. Misalkan nih, poin orang diisi, poin orang ngomong. Misalkan saya wudhu, saya kalau jelas ibadah. Atau misalkan aktivitas saya membersihkan ini. Atau seperti sekarang, saya menyimak pengajian mahabbatan li Rasulillah. Asma'u, gitu ya. Astami'u ila mahabbatan Rasul. Nah, kalau itu ada, itulah cinta. Walaupun mungkin dia nggak ngomong, wahibuka ya Rasulullah atau enggak. Tapi sikap tindak tanduknya itulah cinta. Nah, mencintai Nabi hukumna wajib fardu ain. Surah Al-Imam Qadiyat memang cinta Nabi itu enggak sembarang. Tapi seburuk-buruknya tadi, lamun orang ditaruh cinta hente, tong awaler hente, dalam hente mah kufur berarti. Kan we awan-awan katakan, saya cinta Nabi, nggak mungkin saya akan cinta Nabi. Gitu. Bahwa jelek inya memang rumawas, tapi cinta karena betul cinta. Sampai ada di sini. Gitu. Nah ini wajib fardu ain mencintai Nabi, melakukan agama atas cinta pada Nabi, tadi dilatih. Dan cinta itu harus ada pupuknya gitu. Enggak bisa, yang penting mah cinta, enggak, harus ada. Salawatnya, salamnya, kenal Nabi. Maka penting kan mengenal Nabi tadi secara kamalan atau azomahna. Sorry Imam Abdul Salam Syaitan, azomah Nabi teh aspek nasabuna, aspek segala macam. Sampai akhirnya timbul kebanggaan, timbul kecintaan. Karena makin mengenal yang pihak yang dicintai makin gede cintanya. Nah tapi tidak berhenti di cinta Nabi. Cinta juga semua zuriyah Nabi. Cintai siapapun keturunan Kanjeng Nabi. Yaitu siapa keturunan Kanjeng Nabi? Semua keturunan Nabi yang punya darah yang sahih, yang valid, yang sah, yang terbukti dari keturunan Sayyidah Fatimah dan Sayyidina Ali. Yaitu dari Sayyidina Hasan dan Sayyidina Hussein. Dan itu banyak, sangat banyak. Bahkan lebih banyak yang tidak dikenal daripada dikenal. Punten, ketika bicara zuriyah Nabi bukan hanya Habib. Bukan. Bukan hanya seperti di Indonesia yang dikenal dengan sebutan para habaib, bukan. Terlalu kecil kalau keturunan Nabi dibatasi dengan mereka-mereka yang disebut Habib. Enggak. Jauh lebih banyak keturunan Nabi yang enggak pakai gelar-gelar seperti itu. Dan itu mah gelar lokal Tiaman, dibawa ke Indonesia. Enggak. Di Mesir enggak pakai gelar itu. Enggak. Guru orang, insya Allah sumping, haladir nanti anda dugikan, kaping 11 Januari. Maulana Syekh Ala Muhammad Sopana Imah. Tengah gelar Habib Said, beliau keturunan Sayyidina Hasan. Guru beliau Maulana Abdi Salam Syita, tengah sebatan Habib Said, wah ulama besar, wali besar. Tengah Said, tengah Habib, beliau Al Husaini. Di Indonesia seur. Nah jadi ketika kita zuriyah Nabi atau suwe lebatkan di mana, pokoknya nama sahawai keturunan Nabi gitu ya. Sahawai keturunan Nabi cintai. Nah nu tinggalnya Nabi. Iya teh keturunan Nabi udah. Jangan melihat hal lain. Jangan melihat faktor lain. Bika rusak cinta orang. Sama seperti orang mencintai seorang santi ningali kiai na gitu. Iya abdi ningali kiai na, guru na, teh ningali budak santri na, ningali budak santri makanan pi amakeun gitu kan. Ngaranna ge budak santri didikeun, ngaranna mah teu sopan gitu ya. Ini yang namanya barudak gitu, ayah gitu kan. Kadang-kadang naon tuh sikapnya, enggak. Saya tidak melihat mereka, saya melihat gurunya. Saya hormat ke santri, sayang ke santri melihat gurunya. Nah sama begitu. Bujeng-bujeng ka santri Bapak Ibu, lamun misalkan Bapak Ibu tatamu ka bumi hiji jalmi. Ayah hayam di teras bumi nate.
Terus punten hayam teh modal gitu. Wantun teu maledog maeh eta hayam wantun teu. Wantun teu. Wantun teu. Kunaon teu. Yang dilihat yang punyanya. Makanya kahayam tiasa gitu, kajalmin teu lah gitu. Nya kan orang teh kesel nama atau ucing gitu nya. Orang teh teresep ucing gitu. Ieu nu disumpingan teh gaduh. Orang teh teresep gitu. Geuleuh aya kan bete-bete aja mi. Kan orang moal mungkin didinya najong ucing. Maledogon ucing atau kumaha. Apa yang dilihat? Bukan kucingnya yang saya lihat. Pemilik kucing ini, tuan rumah. Bukan ayam yang saya lihat. Bisa. Nah kita pun sama. Durian Nabi seueur, sifatnya beda-beda, karakternya beda-beda. Gitu ya. Beda-beda. Aya nu ulama, aya nu awam, aya nu macam-macam ada jalmi namanya lagi. Da teu dimaksum keturunan Nabi mah. Nu dimaksum mah Nabi na wungkul. Matak lamun ninggal, udah abaikan. Udah. Gitu. Nah atau minimalna teu ngomongkeun teu naon. Nah ketika membaca sholawat, ibu-ibu, ketika membaca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa alihi atau wa ala alihi dina mana niatkeun eta teh ngadoakeun zuriyah Nabi saha wae. Arek anu urang kenal teu kenal bahkan cekasana resep teresep setuju teu satuju beda atau sama. Udah. Kalau memang zuriyah Nabi. Nah untuk menyatakan zuriyah Nabi itu enggak sembarangan. Karena itu godaannya gede. Itu ada lembaganya dan lembaganya itu banyak. Bukan hanya di Indonesia nya. Bukan hanya di Jakarta, Robito, Alawi, bukan banyak lembaga-lembaga yang membuat penentu sah nasab itu banyak. Ya, nah kalau sudah jelas gitu, nah orang mah husnudon lah, bilih ieu teh keturunan Nabi gitu, bilih gitu. Orang tak apa. Dan terutama di Indonesia seperti di Mesir, seueur anu nasabna disumputkeun. Disumputkeun itu diantaranya pertimbangan harita penjajahan. Lamun harita Belanda apaleun ieu nasabna, nasab Wali Songo. Wali Songo kan ti Rasulullah hadayana ge. Nasabna. Apaleun ieu. Wah itu bakal terjadi sesuatu, disembunyikan. Kumaha disumputkeunna? Sama sekali enggak pakai gelar atau pakai gelar-gelar lokal itu. Ya, pesantren-pesantren di Indonesia itu hampir gitu ya, hampir itu punya nasab yang disembunyikan gitu. Itu dibuka-buka, itu didikan ketawaduan ti para ulama. Sebab lamun ti kecil tos serang nasab eta teh rawan karena sombongna. Matak seueur di urang nasabna mulia gitu, perilaku nama durjana gitu. Aya nu kitu, nggak bisa dipungkiri. Nah tapi orang mah kembali ke dia. Pokoknya sahawai dzurriyyah Nabi gitu ya. Bapak Ibu ya. Sahawai dzurriyyah Nabi itu wajib dicintai. Kenapa kita mencintainya? Melihat hubungannya dengan Nabi. Bujang-bujang dzurriyyah Nabi. Bapak Ibu dzurriyyah Nabi sanes? Bapak Ibu dzurriyyah Nabi sanes? Ya duka gitunya. Bisi dzurriyyah tapi duka bae nya. Data terang nasabna tuh ditaros yang kada tiasa nyebatkeun meureunna. Abdi dzurriyyah Nabi nya mah we hak anjeun ngaku eta mah. Gitu urusan anjeun jeung Allah tah urang teu tiasa nolak-nolak batur kikituan. Misalkan, maaf Ustaz, saya ini keturunan Nabi. Ya mangga. Alhamdulillah kalau Anda keturunan Nabi ya saya senang aja. Alhamdulillah itu nikmat besar. Ulah cara naon? Tong ngaku-ngaku gitu. Punya hidungna pesek keturunan Nabi. Enggak. Dzurriyyah Nabi itu bukan urusan hidung, bukan urusan kulit, bukan urusan postur, bukan urusan darah. Pilih gitunya. Cenah ieu mah keturunan Nabi teh. Hidung, pesek, pendek. Nah, bukan ukuran. Gitu ya. Bapak Ibu, Syekh Abdul Qadir Jailani dzurriyyah Nabi sanes. Dzurriyyah Nabi bahkan ti 2 garis. Pernah teh nyebat beliau Habib? Pernah teh? Pernah teh nyebat beliau Sayyid? Henteu naon nyebatna? Syekh Abdul sakitu we nyebat bahkan tak rapal di sana. Itulah contoh. Nasab mulia, tapi orang kenal beliau bukan karena nasab dulu kan, karena ilmunya dulu, karena kewaliannya dulu. Belakangan apal nasabna kakara ayeuna. Oh geuningan eta teh siapa? Al Hasani dari Sayyidina Hasan.
Si Abdul Qadir Jailani. Tinggal ada keturunan si Abdul Qadir Jailani namina ada satu leluhur beliau itu kulitna tuh hidung negro kulitna. Eta mah benten nyalira. Aya leluhur beliau nu kitu. Ya keturunan Nabi. Sampai ku ibuna teh gitu, orang-orang mengejekmu karena hitam, tapi orang-orang iri pada kemuliaan nasabmu sur ibuna teh. Keun we ngahina pada hidung tapi salirikeun gitu karena nasab anjeun gitu. Tuh jadi ada teh eta teh caket kene. Komo ayeuna wah gitu kan. Tos nama nagen berkembang gitu. Sab lamun nasab diukur ku irung mancung, awak jangkung, meureunna atuh artis Hollywood Bollywood lebih pantas jadi keturunan Nabi atuh meureunna. Artis-artis barat teh lebih cocok kita jadi keturunan Nabi tah. Sakitu marancungna, jarangkungna gitu kan. Enggak, bukan urusan itu. Nah pokoknya iya be, urang milih nu tos terang husnudzon, nu terang urang sami kitu. Pokoknya siapapun keturunan Nabi tos cintai. Cinta teh kitu tos parakeutkeun lah. Walaupun orang teu satuju ge, kok di zaman politik ya, bisi tos terang eta teh keturunan Nabi, tapi orang mada milih ieu itu mah akeun we gitu. Gitu. Tong diomongkeun we lah gitu. Gaduh pamilih sorangan gitu. Gitu ya. Nah eta pentingnya sementara di sim kuring nembe kuring insyaallah kita pengen dibahas deui bab nasab lah ya. Karena ini penting ulah sampai orang terjebak, orang ulah ya. Kan memang di bab nasab mah aduh bab hasudna tinggi gitu. Karena nasab ini bisa dijadikan berbagai macam nih keuntungan duniawi. Baik orang mah saya terang we lah daripada terang pisomongeun mah gitunya. Gitu nasab orang gitu. Dan memang itu enggak sembarangan. Kita mengaku-ngaku nasab dosa besar. Malsu ke nasab batur ge dosa besar sami. Orang tuh tiasa ya nasab mah hak tiap orang ngaku nasab dirinya. Misalkan tiba-tiba Pak Haji Jejat abdi teh keturunan Syekh Fulan ya mangga. Tetiasa tiba-tiba tong ngaku-ngaku ya hak beliau, silakan. Itu haknya. Tinggal nanti kalau mau diisbat ya gitu ya. Ya buktinya aja di ini kan mana silsilahna segala macam. Tetiasa jalmi ditolak, dibantah hanya karena mengatakan saya keturunan pulang-pulang. Itu hak dia, silakan aja. Tinggal nanti urusan dia sama Gusti Allah Subhanahu wa taala. Sakitu nu kapihatur hadani Allah wa ijma'in wa rahimakumullah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.